Ara minnal jamila wa satara final gabih. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin as-sayyidil maliyah dil wajhi sabih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur wajib hendaknya kita haturkan kepada Sang Pencipta kita, Pencipta langit dan bumi, yang mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, masih menganut agama Islam, diberi nikmat bisa i'tikaf di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pengorbanan kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita demi menghadiri majelis-majelis seperti ini, semoga menjadi bukti kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada para aulia Allah, para as-sulaha. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikumpulkan bersama mereka, cinta di dunia, kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas dari manaqibnya Sayyiduna Abdullah bin Mubarak di dalam kitab yang sama-sama kita kaji, di kitab Syarhul Ainiyah. Dan terima kasih sebelum ngaji, terima kasih kepada Remas Masjid Al-Kautsar yang sekarang lagi sibuk menyiapkan makan-makan untuk nanti. Semoga mereka panjang umur, sehat walafiat, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khidmah kepada Allah tanpa pamrih, dan semoga semangat mereka menyebar kepada setiap dusun, Candi Renggo, Singosari, sehingga semua umat Nabi Muhammad SAW selalu semangat dalam mensyiarkan nama-nama Allah dan aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pengajian yang kemarin kita membahas manaqib dari Imam Abdullah bin Mubarak. Sangat istimewa manaqib beliau, sejarah kehidupan beliau. Sekarang kita membahas salah satu imam, salah satu wali min auliyaillah, orang-orang soleh, orang alim, faqih, sangat zuhud, ahli ibadah. Namanya adalah Imam Dawud bin Nasr At-Ta'i. Imam Dawud bin Nasr At-Ta'i. Kunyah beliau, nama anak laki beliau salah satunya adalah Sulaiman. Beliau dipanggil Abu Sulaiman. Dawud bin Nasr At-Ta'i. Julukan beliau At-Ta'i. Salah seorang ulama yang sangat warak terhadap sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Syarhul Ainiyah, wal benul mubaraki walladhi sabaqal ula, di halaman 61. Wa benul mubarak walladhi sabaqal ula, dan Abdullah bin Mubarak yang telah mendahului dalam menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi zuhdihi Dawud Tayyil Awra'i. Seseorang yang sangat tinggi kedudukan zuhudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Imam Dawud Tayyil Awra'i. Julukan beliau At-Ta'i, yang beliau adalah salah seorang yang sangat warak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini imam besar dalam keilmuan, dalam ibadah, dalam keadaan aktivitas. Imam Dawud At-Ta'i, beliau sangat dikagumi dan disegani oleh ulama-ulama sebelumnya, dan sangat banyak murid beliau. Dan salah satu murid beliau yang sangat agung dan dimuliakan oleh ulama tasawuf adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi, yang tidak asing nama beliau di telinga para santri yang cinta dalam membaca kalam salaf ataupun manaqib-manaqib ataupun kalam-kalam tasawuf. Imam Ma'ruf Al-Karhi adalah salah satu alumni dari pondoknya Imam Dawud At-Ta'i. Itu Imam Ma'ruf Al-Karhi. Dikatakan di kitab Syarhul Ainiyah ini,
Beliau adalah seseorang yang dulunya nggak begitu alim, seseorang yang dulunya tidak begitu zuhud, seseorang yang dulunya tidak sangat banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah pada suatu hari beliau bepergian. Beliau ini lahir di Khurasan, ya, dibesarkan di kota Kufah, di kota Irak, dan meninggal di kota Irak. Akan tetapi banyak dari umur beliau dihabiskan di kota Baghdad, yang mana kota Baghdad adalah kota yang sangat masyhur dengan banyaknya para aulianya. Salah satunya adalah Imam Syekh yang tidak asing di telinga orang-orang Jawa, khususnya adalah negara Indonesia, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jilan itu adalah salah satu kota yang ada di kota Baghdad, desa yang ada di kota Baghdad. Beliau masa hidupnya banyak di kota Baghdad. Itu pernah pada suatu hari Imam Daud At-Ta'i ini jalan di kota Baghdad. Turun hujan yang sangat lebat, kemudian beliau itu Basa Singosarene ngiup dari hujan ke tepi jalan. Kemudian beliau ketemu dengan salah seorang alim yang namanya adalah Imam Humaid At-Tusi. At-Tusi itu namanya desa di kota Baghdad. Itu ada Imam Humaid At-Tusi, orang alim ahli zuhud. Nepi ngiup di salah satu tempat karena hujan lebat, ketemu sama Imam Humaid At-Tusi. Ditoleh sama Imam Daud At-Ta'i. Dilihat oleh Imam Humaid, kemudian Imam Humaid mengatakan, Humaid atau Hamid, dikatakan ufin li dunya sabakoka biha Humaid. Ya. Wahai Daud, sungguh celakanya, tidak baiknya dunia yang engkau miliki yang telah mengalahkan derajatmu, kedudukanmu dari Humaid. Humaid sekarang sudah kenal sama Allah. Humaid sekarang sudah zuhud dari dunia. Humaid sekarang ahli ibadah. Humaid sekarang semangat dalam menggapai ridha Allah, menjalani hidup di dunia, tapi kefokusannya di akhirat. Kau kalah wahai Daud At-Ta'i. Dengar kalimat itu, Imam Daud hatinya terpukul dengan perkataannya, sehingga falazimal bait, kata beliau, wis duduk di rumah, anteng, uzlah, wa akhadha fil juhdi wal ibadah. Beliau semangat dalam ibadah, meninggalkan dunia dari hatinya. Apa sih sifat zuhud itu? Sifat zuhud adalah tahwinud dunya fil qalb. Hinanya dan tidak ada harganya dunia di hati seseorang, walaupun dia memiliki dunia, walaupun dia kaya raya, akan tetapi di hati nggak ada tempat untuk disinggahi oleh dunia. Itu adalah definisinya zuhud. Jangan kira zuhud itu compang-camping bajunya, tidak bersih badannya, kecil rumahnya, bukan. Bahkan kalau ada orang fakir, orang miskin, akan tapi dia cinta kepada dunia, semangat menggapai dunia, full semangatnya, fokusnya, bingungnya menggapai dunia, walaupun dia miskin, dia bukan termasuk orang yang zuhud. Ada orang kaya tapi hatinya tidak ada tempat untuk dunia singgah di dalamnya, maka itu definisi yang pas dan benar dari definisinya zuhud. Maka semoga kita termasuk orang yang zuhud. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena kena pukulan tersebut, ucapan yang sangat menyentuh hati Imam Daud At-Ta'i, kemudian beliau semangat dalam uzlah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau termasuk orang yang aktif dalam melakukan salah satu sunnah Nabi Muhammad yang menyebabkan seseorang itu sehat dalam aktivitas hidupnya. Kira-kira apa? Itu adalah cantuk. Apa cantuk? Bekam. Itu bekam itu salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita umatnya, kalau ingin sehat bekam 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, pokoknya jok bendino, lek bendino cantuk, yo kentean gede bahaya, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tergantung kapan sereknya dan kondisional waktunya, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah beliau ini aktif dalam bekam. Nah dikatakan sekali bekam, beliau itu ngasih gaji
orang yang bekam beliau itu 1 dinar. 1 dinar itu kalau uang sekarang itu dinar itu kudu wesi, kudu kawat, bukan apa, bukan batu. Dinar itu emas. Bayangkan, emas dikasih dibuat gajinya orang yang nyantuk. Kalau kita belajar ilmu fikih, minta maaf, pekerjaan bekam adalah pekerjaan yang tidak agung ataupun remeh. Jadi kalau ada perempuan kalau ada perempuan mau nikah, perempuan ini nggak miskin abahnya atau nggak kaya, ya sedanglah, nggak miskin juga nggak kaya, dipinang oleh laki yang kerjanya itu tukang cantuk. Kalau kata ulama fikih, tanpa saya meremehkan pekerjaan cantuk bekam, itu nggak kufu. Kufu itu apa? Kufu itu setara, ya itu nggak kufu itu. Kenapa? Karena tukang bekam adalah suatu pekerjaan yang tidak mulia lah, sangat remeh, sangat hina lah. Tapi yang nggak sing hina nemen. Ya nggak apa-apa, orang kerja bekam itu masya Allah, kalau diniati untuk membantu orang lain untuk melakukan sunnahnya Nabi, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi dalam ilmu fikih, bekam adalah suatu pekerjaan yang tidak agung, kurang mulia di mata manusia. Nah itu beliau di bekam, gajinya orang yang bekam itu emas. Kalau diuangkan 500.000 300.000 kira-kira, seneng apa gak sing bekam? Seneng, masya Allah. Sekarang kalau bekam gajinya berapa, dibayar berapa? Paling titik 30.000, 30.000. Ya paling banyak kalau yang dibekam itu orang baik mungkin ngasih 70.000 sambil dikasih makan, dikasih kopi, nyaman. 70.000 itu dibuat apa? Dibuat beli sesuatu yang sudah habis, kayak sampai sehari sudah habis 70.000 buat apa? Sesuatu yang tidak banyak itu pun sudah alhamdulillah orang bekam mendapatkan 70.000. Tapi Imam Dawud At-Ta'i sangat memuliakan orang yang bekerja, dan sungguh tidak ada harganya uang. Yang mana uang itu, harta dunia itu sangat besar di hati kita, di mata beliau, di hati beliau sangat remeh, sangat hina. Walaupun orang yang kerjanya bekam dikasih emas oleh beliau. Kira-kira ada apa enggak orang di zaman sekarang yang bekam dikasih emas? Kalau ada, banyak orang kerja bekam gak mau bekam kecuali sama orang yang ngasih gaji emas-emasan seperti Imam Dawud At-Ta'i. Ditanya sama teman-temannya, wahai Dawud, engkau sangat berlebih-lebihan, sangat lebay, engkau memberi gaji orang yang bekam emas. Hadza israf, kata beliau. Ini terlalu berlebih-lebihan. Apa kata beliau? La ibadata liman la muru'atalah. Bukanlah ibadah seseorang yang tidak mempunyai muru'ah. Muru'ah itu adalah pantes, sak pantese. Anak pondok, contoh anak pondok makan di tengah jalan sambil berdiri, adab atau bukan? Bukan adab. Halo, adab apa bukan? Bukan adab. Ada orang setiap hari hadir majelis taklim, tahu ilmu, kenal orang soleh, suka hadir majelis taklim, akan tetapi melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak pernah hadir majelis taklim. Pantas atau tidak? Tidak pantas. Itu namanya muru'ah. Nah, saya ketika memberi gaji orang yang bekam itu dengan sedikit, itu saya nggak punya muru'ah. Saya ingin mempunyai muru'ah sehingga saya muliakan orang yang walaupun kerjanya bekam, yang tidak dimuliakan dalam ilmu fikih. Sampai segini beliau memuliakan orang lain. Ini beliau ketika umiknya meninggal, ibu beliau meninggal, dapat warisan 20 dinar. Dapat warisan 20 dinar. Kira-kira kalau 1 dinar itu kalau diuangkan sekarang kira-kira 250.000 emas, ya. Emas 250.000. Beliau dapat warisan 250.000 tidak habis kecuali setelah 20 tahun. Tidak punya harta kecuali 20 dinar saja. Kalau diuangkan 250 dikali 20 ada berapa? Ada 5 juta. 5 juta.
cukup di dalam kehidupan Imam Daud At-Tha'i yang dipakai sampai 20 tahun. Jadi kalau 20 tahun dipakai berapa? Setiap tahunnya berapa? 5 juta dibagi berapa? Dibagi 20 sama dengan 250.000. Allahumma sholli ala Muhammad. 250 1 dinar dipakai selama setahun. Bayangkan. Ya apa? Ada tak orang hidup seperti Imam Daud At-Tha'i di zamannya kita ini? Ada apa enggak kira-kira? Ya Allah. Satu hari mungkin kita enggak cukup dengan foya-foyanya, dengan makannya yang banyak, pajaknya negara tambah naik. Dulu enggak ada pajak ya. Nah, kalau bayar listrik, kalau bayar banyu, semua serba berkorban. Sehari mungkin mengeluarkan 500.000, 600.000 dengan foya-foyanya kita, dengan kita membazirkan harta yang kita miliki. Bayangkan, setahun hanya memakai 1 dinar. 20 dinar habis setelah 20 tahun. Ini tidaklah manaqib seorang ulama, seorang soleh disebutkan di setiap majelis, setiap perkumpulan, kecuali yang mendengarkan itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak boleh jauh-jauh dari kita mendengarkan manaqib dari sejarah kehidupannya orang-orang soleh. Dikatakan oleh salaf tadi, itu dikatakan orang yang jangan sampai engkau menjauh dari orang soleh. Paling tidak engkau mencintainya. Kalau enggak bisa mencintainya, engkau temani dia. Koncono, nan dia melono. Kalau enggak bisa suhbah, nemeni mereka, engkau duduk hadir di majelis mereka, ya, hadir di majelis mereka. Kalau nggak bisa hadir di majelis mereka, engkau sebut sejarah kehidupan mereka, sebut peninggalan mereka, ya. Nggak bisa baca kitabnya, nggak bisa baca kitabnya. Itu sudah minimal itu. Pertama cinta. Yang kedua temani dia kemanapun berada, khidmah, bantu dia. Yang ketiga nggak bisa, udah hadir majelis taklimnya. Alhamdulillah Indonesia ini nggak kurang-kurang banyak orang soleh yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, banyak sekali. Nah ini tinggal kesempatan kita dan semangat kita mau mendekat atau tidak, kita mau mengambil atau tidak, kita mau mencintai atau tidak. Kunci keberhasilan kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, ada di diri kita. Allah menciptakan manusia, oleh Allah diberi ikhtiar. Kita bisa memilih yang baik, yang jelek, yang bagus, yang tidak bagus, yang soleh, yang toleh. Bisa kita pilih yang halal, yang haram. Tinggal kita mau milih yang mana. Kalau milih yang baik, dapatnya lebih baik. Kalau milih yang jelek, dapatnya lebih jelek. Makanya kalau nggak bisa cinta sama orang soleh, duduk sama orang, kumpul sama orang soleh, nggak bisa duduk di majelis taklimnya, nggak bisa sebutkan namanya, sebutkan sejarah kehidupannya, ziarahi makamnya, pegang peninggalannya, nggak bisa baca kitabnya. Nah kalau kita sudah mendapatkan lima-limanya, tuh syaru ma'as sholihin, kau bakal dibarengkan sama Allah dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang soleh. Nah ini salah satu orang-orang soleh yang kita kaji pada malam hari ini adalah Imam Daud At-Tha'i. Dikatakan dikatakan beliau itu pernah pada suatu hari berpuasa sama budaknya disiapkan makanan. Ketika mau dimakan ada di rumahnya itu tok, assalamualaikum. Dilihat ada orang minta-minta, ya Syekh, saya belum makan, saya minta makan. Itu mau makan, mau dipakai untuk buka sama beliau, dikasihkan, dibawa keluar rumah, makan bareng sama orang yang minta-minta tadi ini. Sampai habis, dimakan sama orang miskin. Beliau masuk kamar, nggak ada kurma yang disimpan sama beliau. Diambil, ketika mau makan, assalamualaikum. Dilihat, ada orang miskin, beda orangnya. Enggak seperti sama yang pertama tadi yang datang. Saya lapar minta makanan, ya wis ini makan ini tamar, kurma. Sampai beliau enggak buka. Sampai dilihat itu kejadian sama budaknya. Sampai budaknya ngomong, nama budaknya Kubaisoh.
Berkata itu Qubaisah, saya yakin Imam Dawud At-Ta'i masuk pada waktu malam Tawiyah. Tawiyah itu basa Jawa nih keluwen. Wetengi kosong, perutnya kosong dari makanan. Pagi, siang, sore, malam berpuasa, tidak berbuka. Sampai datang waktu malam, beliau istirahat dalam keadaan perutnya kosong. Coba bagaimana? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu Allah berfirman di Al-Quran. Mereka orang-orang soleh adalah orang-orang yang mendahulukan dan mendahulukan orang lain terhadap makanan, pakaian, baju, apapun yang dibutuhkan sama orang yang lain, walau kana bihim khasasah. Walaupun dia itu dalam keadaan butuh, dia itu dalam keadaan kurang, dia itu dalam keadaan tidak ada, tapi didahulukan orang lain. Ini adalah sifat yang sangat jauh dari kita. Semoga kita mempunyai sifat-sifat yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah. Ya, beliau ini pernah ketika beliau hendak meninggal dunia, ada orang soleh mimpi beliau. Dalam mimpinya ini dikatakan walamatu fiya rawa'ahu ba'du sholihin wa huwa ya'du. Ketika beliau hendak meninggal, ada orang soleh tidur. Orang soleh tadi ini ngelihat di mimpi Imam Dawud At-Ta'i ini ya'du itu lari cepat, lari terbirit-birit, bergegas lari, ngalang-ngalai orang yang lomba maraton beribu-ribu kilo, lari, tendang dan berlari. Ya, ditanya sama orang soleh yang mimpi ini, Malak, kenapa engkau lari tergesa-gesa gini? Kata beliau, as-sa'ah takhallastu minas sijn. Sekarang saya bebas dari penjara. Saya senang bebas dari penjara sehingga saya lari terbirit-birit. Bangun orang soleh dari tidurnya, fastayqadar rajul, bangun, wartafa'a asya' bi mautih. Ketika bangun dengar suara innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Dawud At-Ta'i. Coba kita bayangkan. Jadi secara tidak langsung yang kita pahami apa? Beliau senang ketika meninggal sehingga lari, dan beliau memahami dunia ini adalah penjara untuk beliau. Seperti hadisnya Nabi Muhammad, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Orang yang imannya kuat di hati, dia menjadikan dunia ini sebagai penjara. Maksudnya apa? Dia bisa zina tapi nggak mau zina. Dia bisa minum khamar tapi nggak mau. Dia bisa ngesalat judi tapi nggak mau. Dia bisa bermaksiat tanpa ada larangan. Teman siap, uang ada tapi nggak mau dia. Dia menjadikan dirinya seperti di penjara walaupun dia bisa. Dia fokus ibadah, melakukan taat kepada Allah SWT walaupun nafsunya berat, tetap saya lakukan. Kata seperti Abdul Haddad mengatakan dalam diwannya, sa'ahmilu nafsi alaktifa sabilihimi walau hatta uwasada firramli. Aku bakal semangat mengorbankan diriku jalan di jalan mereka orang-orang soleh hatta uwasada firramli, sampai saya dikubur di dalam tanah. Tetap ini, makanya ini dunia ini untuk orang mukmin seperti penjara. Iki gak oleh, ini tidak boleh, ini haram, itu haram, padahal nafsunya ingin melakukan. Kan seperti di penjara. Wa jannatul kafir. Tapi dunia seperti surganya orang kafir. Sak karepe udele. Kape nglakoni opo wae, enggak ada tantangan, enggak ada paksaan, karena dia bukan agama Islam, enggak ada aturan. Mau ngapain aja terserah, surga. Sebaliknya akhirat jannatul mukmin wasijnul kafir. Surga, akhirat buat orang mukmin, surga. Kepingin apa? Terserah. Apa yang haram di dunia menjadi halal di surga. Sebaliknya orang kafir, apa yang tidak diperbolehkan di dunia dilakukan sama dia, dia bakal mendapatkan sesuatu yang hina di neraka, di penjara di neraka. Khalidina fiha abada. Tidak ada cunguk-cunguk keluar dari neraka, gak ada ceritanya. Yang orang mukmin gak ada ceritanya keluar dari surga, gak ada ceritanya. Orang mukmin meninggal dalam keadaan mukmin, walaupun dia masuk neraka, pasti keluar dari neraka, pasti kekal di surga.
Beda halnya dengan orang kafir. Nggak mungkin dia keluar dari neraka. Nggak mungkin keluar dari neraka. Subhanallah. Semoga kita termasuk penghuni surga bersama Nabi Muhammad. Mimpi lari terbirit-birit, kenapa kok lari? Iyo, aku wis bebas tekan penjara. Bebas dari penjara. Bangun dari tidurnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Imam Daud At-Ta'i telah meninggal dunia. Ya Allah, baru paham dia yang mimpi itu. Oh, jadi beliau ini subhanallah, dunia ini penjara. Beliau senang ketika meninggal sehingga pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Kemudian ada lagi orang mimpi beliau di dalam mimpi. Adzana wa shalla bi jama'atin. Ya. Beliau itu azan dalam mimpinya dan sholat berjamaah. Sama yang mimpi ditanya, Daud, alaisa qad mutta, apakah engkau sudah meninggal? Kan engkau sudah meninggal, ngapain sholat? Apa kata Imam Daud At-Ta'i dalam mimpinya? Lam amut walakin nimtu. Kon ngomong aku wis meninggal, saya sudah meninggal. Enggak, saya enggak meninggal. Akan tapi saya tidur, istirahat di kuburan. Apa? Wa ana fika nafillah wa jiwarih hayyun marzuk. Jangan kira aku meninggal. Saya itu hidup, bahkan hidupku lebih nyaman daripada hidupmu. Alamul barzakh itu lebih luas daripada alam dunia. Ada salah cerita. Jangan kaget ya kalau kita mendengarkan kisah keramatnya orang-orang soleh seperti ini. Ada orang soleh setelah meninggal baca Quran. Ada orang soleh setelah meninggal sholat di kuburannya. Banyak macam-macam keramat. Ya, Rasulullah SAW itu ketika cerita kepada para sahabatnya ketika Isra dan Mi'raj, ketika beliau dari kota Mekah menuju kota Palestina, Baitul Maqdis, itu subhanallah melihat Nabi Musa yusalli fi gabrih. Beliau lagi sholat di kuburan. Subhanallah, yusalli fi gabrih. Disebutkan dalam salah satu riwayat, orang yang baik itu walaupun di kuburan lo bisa nikah. Ya opo? Mati yo, nek kepengin ero. Sing kena urip di dunya, ya mati yo, engko ero dhewe. Ini salah satu sesuatu yang gaib yang enggak bisa kita pandang dan kita hanya butuh keyakinan dari kita. Mau praktek ya setelah panjang umur, sehat wal afiat. Nah, pernah ada cerita. Saya dapat cerita dari guru saya, guru kita Habib Umar bin Hafid. Semoga dijaga oleh Allah SWT. Panjang umur, sehat wal afiat. Ada salah seorang penggali kubur. Itu namanya apa? Jenengi penggali kubur apa? Apa namanya bahasa Jawanya? Ada itu bahasa Jawanya. Jagal, bukan ya? Bukan jagal. Jagal itu yang nyembelih kambing dan lain sebagainya. Intinya, ada orang kerjanya gali kubur. Gali kubur. Ada orang meninggal, besok mau dikubur. Dikeduk itu tanah pemakaman. Subhanallah, ketika dikeduk ada orang lagi baca Quran di dalam kuburan. Iki urip apa mati? Sampai semaput. Masih dalam keadaan masih terbuka kuburan. Ya. Oh enggak, saya salah. Enggak salah. Sholat. Dikeduk lagi keadaan sholat. Ketika sudah salam dilihat, lapa buka kuburan. Semaput ini yang penggali kuburan. Kata orang ini. Subhanallah. Semaput pulang datang kepada istri atau putrinya orang soleh ini. Saya lupa namanya orang soleh ini. Orang yang sangat alim, masyhur, wali min auliyaillah. Lupa saya namanya. Ditanya putri atau istrinya. Saya mau tanya sama sampean. Apa pekerjaannya fulan ini? Istrimu atau bapakmu ini ketika di dunia aktivitas yang sangat dia tekuni itu apa? Ya. Apa permintaannya, aktivitasnya di dunia itu apa? Putrinya atau istrinya itu nggak mau jawab. Dikasih syarat. Saya mau jawab kecuali satu. Apa? Kasih tahu dulu kenapa yang ditanya ini. Paham ya? Apa sebabnya yang ditanya? Datang ke saya tanya dengan rasa takut. Iya. Saya kemarin ngeduk kuburan, ada orang mau dikubur, moro-moro ngelihat abahnya inti atau istrinya, suaminya antum itu lagi sholat
Saya takut, saya penasaran apa yang dilakukan sama orang ini agar saya tiru. Oh, itu sebabnya beliau yang perempuan itu mengangkat tangannya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Apa? Iya, ayah saya atau suami saya itu setiap bangun malam itu mintanya cuma satu kepada Allah SWT. Minta apa? Ya Rabb, lau tarzuqni rizqan ba'da wafati, kalau engkau mau memberi saya rezeki setelah saya wafat, urzuqni sholatan fil qabr, kasih saya rezeki bisa melaksanakan ibadah sholat di kuburan. Itu setiap malam diminta sama suamiku atau ayahku ini, sehingga Allah nggak mungkin menyia-nyiakan dia sehingga dikasih nikmat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan. Jadi jangan kaget ketika kita dengarkan kisah wali keramatnya, ibadah walaupun sudah mati meninggal tapi masih seakan-akan hidup di kuburan. Alamul barzakh ausa min alamid dunia. Alam barzakh itu lebih luas daripada alam dunia. Ini beliau yang dimimpeni orang azan sholat jamaah. Imam Dawud, antum ini sudah meninggal. Ojo ngomong aku meninggal, tapi aku itu tidur istirahat. Sekarang saya itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, hayyun marzuq. Saya itu hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya enggak sama seperti kita, rezekinya enggak sama seperti kita. Seperti orang-orang yang meninggal syahid di peperangan melawan orang-orang kafir. Disebutkan di Al-Qur'an itu dalilnya. Ya, dalilnya disebutkan di Al-Qur'an. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, kata Allah di Al-Qur'an. Jangan engkau kira orang-orang yang meninggal di peperangan itu amwata, meninggal, tidak. Balhum ahya, mereka itu hidup, hayyun marzuq inda rabbihim yurzakun. Yang ngasih rezeki mereka sehingga hidup itu Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya bukan nasi pecel, rezekinya bukan masak apa sekarang? Pecel. Iya, alhamdulillah. Cari Muhammad bin Anis kutuk wali, kutuk kali tapi kerocokan, kutuk wali tapi kerocokan. Iya. Nah. Bukan pecel rezekinya orang meninggal, bukan rawon, bukan soto, bukan apapun. Bukan. Ya apa rezekinya? Ya, kita nggak tahu. Jadilah orang yang baik, nanti ini tahu sendiri nanti. Ya. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim. Mereka itu bukan di kuburan, mereka itu bersama Allah. Seperti beliau berkata, ana fika nafillah. Saya dengan Allah, hayyun marzuq. Saya hidup dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada imam namanya Abu Rabi', ahli ibadah, datang ke Imam Dawud At-Ta'i. Imam Dawud, ausini, kasih saya wasiat, kasih saya nasihat. Kata beliau, sum anid dunya waj'al fitrataka al-akhirah. Puasalah dari dunia, jangan buka di dunia, bukamu nanti di akhirat saja. Maknanya apa? Puasalah dari cinta dunia, puasalah dari cinta jabatan, puasalah dari cinta memiliki tempat di hati makhluk. Jangan berharap ridho manusia. Wis dunyo posoo. Walaupun engkau butuh dunia, butuh makan, butuh minum, butuh uang, tapi jangan taruh di hati. Wis cukup di organ tubuh saja. Puasa dari dunia. Kapan bukoni? Wong poso pasti buko. Bukoni kapan? Engkau di surga. Bukannya nanti di akhirat. Ini salah satu nasihat yang sangat penting, yang sangat bermakna. Orang yang pikirannya nggak jernih, nggak mungkin keluar kalimat seperti ini. Puasalah dari dunia. Umurmu berapa? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Selama kau hidup puasa dari dunia. Walaupun engkau makan, walaupun engkau minum, tapi tetap puasa dari hatimu dari dunia. Nanti bukannya bersama Rasulullah SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa firra minan nas kama tafirra minal asad. Dan jauhlah dari manusia agar engkau tidak dapat kedoliman mereka, apalagi kau mendolimi mereka, agar kau bisa istiqomah taat dan kau tidak terkecoh dengan teman-temanmu yang jelek, seperti engkau kabur menjauh dari singa yang buas, singa yang hendak
menerkammu. Ya, subhanallah, subhanallah ya. Ini beliau ini punya anak, punya istri, anake bojone gak ero. Beliau itu puasa selama bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 35 tahun, 40 tahun berpuasa. Keluarganya nggak tahu kalau beliau berpuasa. Bayangkan, ada apa enggak orang seperti ini? Oh, gak nemu. Puasa 40 hari, 40 tahun, nggak ada yang tahu. Keluarganya, istrinya nggak ada yang tahu. Sahurnya bagaimana? Berbukanya bagaimana? Kalau kita puasa hari Senin, hari Kamis, ayam lebih bingung sahur ya apa iki meneh? Minta tolong istri buatkan sahur jam 3, masang alarm, wes guys status haus. Semoga puasa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore nanti buat status lagi apa? Buka apa ya? Buka apa ya? Nanti ketika buka difoto apa makanannya itu. Ceklik, semoga puasa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Bukan keluarganya yang tahu, orang teman-temannya sedunia tahu. Iki ya Allah, 40 tahun puasa, keluarganya nggak tahu. Kira-kira bukannya apa? Sahurnya bagaimana? Coba kita bayangkan, kita pikirkan. Sehingga dengan kita memikirkan kehidupannya orang-orang soleh seperti mereka ini, hati bisa bercahaya. Jadi kita bisa paling enggak minimal ketika kita membaca kalamnya orang-orang soleh, manakib mereka itu kita tahu diri. Tahu kalau kita ini jauh dari Allah. Sangat minim ibadahnya. Ilmunya sangat sedikit ya Allah. Gak ada apa-apanya. Debu yang nempel di kakinya mereka lebih afdal daripada tubuh kita, roh kita, jiwa kita, hati kita. Bayangkan. Debu yang nempel di kaki mereka lebih afdal ketimbang diri kita. Jauhnya kita dari mereka. Jauhnya kita dari Allah. Semangat kita sangat minim. Cintanya kita ke dunia sangat dahsyat. Mereka Masya Allah, semoga kita diberi cinta kepada mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Naam. Dikatakan juga termasuk dari kalam mutiara beliau adalah ya. Mana? Termasuk dari kalam Imam Tawud At-Ta'i. Kafa bil yakini zuhdan. Cukup orang dikatakan yakinnya itu luas, tinggi, sempurna apabila dia zuhud. Ya, ketika dia yakin dunia ini fana, ketika dia tahu akhirat itu baga, kekal abadi, sehingga dia zuhud. Itu yakinnya dia itu, zuhudnya dia itu menunjukkan bahwasanya dia itu orang yang sangat kuat yakinnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil ilmi ibadah. Dan cukup orang itu belajar ilmu, nyantri, hadir majelis taklim, nambah ilmu sebagai ibadah dia. Makanya ta'allumul ilm khair min ibadah alf sanah. Belajarnya kita, hadirnya kita di majelis taklim lebih mulia daripada kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu selama 1000 tahun. Hadirnya kita di majelis taklim sebentar saja, 40 menit, 1 jam paling lama, lebih besar pahalanya ketimbang kita nyambangi orang sakit 1000, hadir takziah 1000, sholat 1000 rakaat, 3000 amal ibadah. Kalah fadilahnya dengan kita mendapatkan ilmu, dengarkan ilmu, apalagi nyampaikan ilmu. Ini kata beliau, kafa bil ilmi ibadah. Cukup orang yang belajar, apalagi ngajar. Gak mungkin orang ngajar kecuali dulunya belajar. Ketika dulu belajar, nanti dia ngajar. Cukup dengan dia fokus dengan ilmu itu, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia ilmunya mencari ilmunya semangat dan ibadahnya juga semangat. Wa kafa bil ibadati syughla. Cukup kamu menyibukkan dirimu dengan ibadah. Jangan mau disibukkan
kecuali dengan ibadah kepada Allah SWT. Kalaupun engkau melakukan sesuatu yang mubah, niatkan dengan niat yang soleh agar menjadi aktivitasmu semuanya walaupun mubah itu ibadah kepada Allah SWT. Dikatakan sama guru saya itu, guru kita itu Umar bin Hafid, beliau berkata, man amila bi adabin naum sara naumuhu ibadah. Siapa orang yang ketika tidur itu melaksanakan sunnah-sunnah tata cara adabnya orang tidur, maka tidurnya dia itu dihitung ibadah oleh Allah SWT. Bayangkan, tidurnya loh, ngoroke loh ibadah. Apalagi bangunnya dia, pasti ibadah. Itu. Maka jangan pernah lepas kehidupan kita, aktivitas kita dengan niat yang soleh, niat yang baik, dibarengkan dengan ilmu yang benar. Apalagi dalam masalah syariat. Jangan sampai jauh dari ilmu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apabila ada orang dari kita melakukan suatu ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka itu adalah kerugian di dalam orang tersebut, karena Allah tidak menerima ibadah seseorang kecuali apabila didasari dan dipondasi dengan ilmu. Nah, beliau meninggal pada tahun la ilaha illallah pada tahun 162 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bukan 162 tapi 165. Berbeda pendapat. Enggak ada di Kufah orang seperti beliau. Meninggal di Kufah, di Irak. Beliau meninggal di kota Irak. Di kota Irak. Nah, Kufah, negara Irak namanya kota Kufah. Tiap malam nangis, baca Quran, ibadah kepada Allah SWT. Ya, itu yang cerita budaknya dia. Saya setiap malam mesti nggak bisa tidur. Apa? Bukan karena Jackson horeg, bukan karena dangdutan, enggak. Itu tiap hari ini kayu tangan tutup gara-gara iku salon. Ya, enggak. Saya enggak tidur bukan karena itu. Saya enggak bisa tidur, mesti bangun tengah malam gara-gara hanin. Hanin itu ringian, rintihan, nangisnya Imam Daud atau baca Quran, sholat, nangis minta sama Allah SWT. Enggak pernah diam beliau dalam nangis kepada Allah SWT. Malamnya indah karena bacaannya dia Al-Quran. Ya. Nah, subhanallah. Beliau ketika meninggal kan digotong itu kereta Cina, ya, kereta Cina, digotong di kereta Cina itu 3 gotongannya itu rusak. 3 gotongannya rusak gara-gara apa? Saking banyaknya orang yang takziah, rebutan bawa kerandanya beliau. Sampai butuh 3 keranda. Jika keranda pertama tewas, keranda kedua kandas, keranda ketiga wis rusak, sampai keranda keempat sampai beliau. Sampai 3 hari 3 malam rumahnya itu full takziah kepada beliau. Enggak pernah sepi dari orang yang takziah, sedih karena kematian beliau. Itu ceritanya kan sudah disebutkan tadi, sudah diceritakan ketika beliau meninggal. Nah, semoga kita mendapatkan barokah beliau. Semoga kita menyebut nama beliau di masjid yang penuh barokah ini. Semoga nama kita disebut oleh beliau. Termasuk kita digolongkan oleh Allah SWT orang-orang yang tidak pernah bosan menceritakan manaqib para aulia, para sholihin. Sungguh mulia kita wahai hadirin kalau hati kita diberi cinta kepada mereka. Sungguh mulia kita kalau kita diberi rezeki oleh Allah di surga, bisa memandang wajah mereka, duduk bersama mereka, ya, kumpul bersama Nabi, bersama mereka. Di dunia kita mengenang mereka, di akhirat kita insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebihnya saya minta maaf, terima kasih yang banyak. Semoga kita selalu diberi barokah umur, sehat walafiat, qabul hajat, diampuni segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Masjid Al-Kautsar tambah diberi barokah oleh Allah SWT.
lampunya dang ono ya, lampune dang ono gak kabel tok, gak rantai tok. Semoga dang dicet. Ini pembangunannya masih belum selesai. Ya, semoga dang selesai. Dan semoga Allah menjaga setiap nadirnya dan yang khidmah di masjid yang barokah ini. Dengan ini semoga kita termasuk orang yang khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu linati ma nawsafuhu tuhayyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa idin tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safiyyihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qbalna ajib da'wana antalana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa tsabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka fahaqqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wa qma' kullaman adana wandur ilaina waskina ka'sal hana washfi wa'afi ajilan mardana waqdilan al-hajat wahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihu saba aghsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. عليه وعلى آله